Bab 6615. Nishida Yuhiro tidak menyangka bahwa sebagai bos dari Yamaguchi Gumi yang terkenal, seluruh kepolisian Jepang, dan bahkan semua orang di Jepang tahu tentang dia, petugas polisi khusus di depannya ini akan berani bersikap kasar padanya. Dia jelas tidak melihat bagaimana Takaoka Machi diborgol karena panik barusan, jadi dia segera berteriak dengan aksen dunia bawah, "Bagayalu. Kamu tahu siapa aku, dan kamu berani berbicara seperti ini padaku." Petik 2. Polisi khusus itu mendengus dingin, memandang Nishida Yuhiro, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu sangat kuat ketika kamu akan mati. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menusuk dahi Nishida Yuhiro dengan moncong senjatanya. Nishida Yuhiro mengerang dan merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Moncong logam dingin dari pistolnya telah membuat memar besar di dahinya. Tepat ketika dia hendak marah, petugas polisi khusus itu berkata dengan dingin, "Saya beri waktu 3 detik untuk melepaskan tangan Anda dari jendela. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Setelah itu, dia memanggil 2 anak buahnya dan memperingatkan, jika orang ini tidak mematuhi instruksi dengan jujur dalam waktu 3 detik, gunakan taser untuk memberinya pelajaran. Taser merupakan salah satu peralatan polisi yang dapat menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk menimbulkan kejang atau bahkan sengatan listrik dalam waktu singkat. Walaupun senjata ini tidak berakibat fatal, namun dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat pada tubuh. Nishida Yuhiro menyadari bahwa polisi khusus tidak memberinya wajah apapun, dan dia tahu bahwa kejadian hari ini mungkin tidak dapat disembunyikan oleh identitasnya sendiri. Jadi, ketika dia melihat 2 petugas polisi khusus itu mengeluarkan senjata taser, dia langsung berkata, jangan heboh, saya keluar dari mobil sekarang." Polisi khusus itu berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk menjulurkan tangan Anda keluar jendela." Nishida Yuhiro tidak tahu kenapa, tapi dia tetap mengikuti instruksi dengan jujur. Detik berikutnya, pengalaman Takaoka Machi tereplikasi dengan sempurna di tubuhnya. Ketika dia dengan paksa ditarik keluar dari jendela mobil dan dibanting ke tanah, pikiran membunuh di dalam hatinya sudah meletus seperti gunung berapi. Namun, saat ini, tidak ada kemungkinan baginya untuk diserang. Petugas polisi khusus memborgol tangannya ke belakang punggung begitu saja dan langsung membawanya masuk. Saat ini, kepala polisi sedang mengawasi pengerahan polisi khusus dengan wajah muram. Untuk mencegah penjahat melarikan diri, polisi khusus telah menggunakan peralatan paling canggih. Bahkan penembak jitu dilengkapi dengan lebih dari 10 orang. Ditambah dengan bantuan peralatan pencitraan termal, bahkan seekor tikus pun tidak dapat melarikan diri dari hidung mereka. Kepala polisi juga telah memberikan perintah kepada para penembak jitu tersebut, siapapun yang keluar dari pintu keluar ini tanpa mengangkat tangan dan merentangkan telapak tangan, dapat ditembak di tempat. Pada saat ini, 2 petugas polisi khusus membawa Machi Takaoka ke hadapannya dan berkata, "Direktur, Machi Takaoka dari klub Inagawa ada di sini." Kepala polisi menatap ke arah Machi Takaoka dan bertanya dengan dingin, "Takaoka, apakah kamu sudah cukup hidup bahagia selama bertahun-tahun, atau kamu hanya bosan hidup?" Takaoka Machichi dengan cepat tersenyum dan berkata, "Direktur Watanabe, ini pasti salah paham, kan?" "Kesalahpahaman?" Kepala polisi bertanya kepadanya dengan nada membunuh, "Berapa banyak orang yang Anda kirim untuk membunuh Tawana Sweet?" "Ini," Takaoka Machichi berkata dengan cepat, "Sejujurnya, Direktur Watanabe, saya mendengar bahwa Yamaguchi Gumi ingin membunuhnya, jadi saya segera mengirim seseorang, dan saya tidak mengirim seseorang untuk membunuh orang itu Tawana. Aku takut kelompok Yamaguchi akan mendapatkan uang rahasia itu. Kamu tahu itu? Dan aku tidak tahu siapa yang menghasilkan uang rahasia $1 miliar untuk membunuh Tawana. Jika grup Yamaguchi mendapatkannya, klub Inagawa kita pada dasarnya akan tamat." "Apa yang kamu bicarakan, Takaoka?" Tiba-tiba terdengar teriakan marah, dan beberapa orang melihat ke samping, hanya untuk menyadari bahwa Nishida Yuhiro, yang mimisan setelah terjatuh, juga dibawa ke sini. Nishida Yuhiro memandang Takaoka Machichi dan mengumpat dengan marah, "Kamu Inagawa akan mengirim orang ke sini, bukankah kamu juga menginginkan nyawa wanita Amerika itu?" Takaoka Machichi berdalih, "Tidak. Saya khawatir Anda, seorang bajingan,
akan membunuh wanita Amerika itu dan merusak reputasi Jepang kita yang hebat di dunia. Persetan, Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machi begitu tidak tahu malu, dan langsung memarahi, bukankah kamu Inagawa hanya ingin mengambil $1 miliar AS dari kami? Kamu mengatakannya dengan nada tinggi, kamu benar. Direktur Watanabe idiot, apakah Anda percaya omong kosong ini? Kepala polisi berteriak, diam kalian semua. Melihat kemarahan sang kepala polisi, keduanya dengan enggan membungkam suara mereka, namun mata mereka yang saling memandang masih penuh kebencian. Direktur polisi memandang kedua orang itu dan berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda waktu 10 detik sekarang untuk memanggil semua orang Anda. Semua orang di kedua sisi Anda harus meletakkan senjata mereka. Hentikan perlawanan, angkat tangan, dan keluar dalam barisan satu persatu. Siapapun yang berani melawan, atau berniat melawan, atau yang tampak menjadi ancaman bagi polisi khusus kita akan ditembak mati di tempat. Nishida Yuhiro berkata dengan cepat, Direktur Watanabe, orang-orang saya bisa menyerah kapan saja, dan sejujurnya, saya sudah lama menyadari bahwa perilaku saya sangat salah dan tidak dapat mendiskreditkan Jepang kita yang hebat, jadi saya mengekang kuda saya dan menghentikan mereka. Sebelum saya melihat wanita Amerika itu, saya sudah memberitahu mereka dan meminta mereka segera mengungsi. Setelah itu, dia memelototi Takaoka Machi dan dengan marah berkata, orang-orangku meneleponku dan memberitahuku bahwa Takaoka Machi, si bajingan, yang menyuruh anak buahnya menghalangi mundurnya anak buahku dan menolak membiarkan anak buahku mengungsi. Jika ada terjadi malam ini untuk mendiskreditkan Jepang, itu akan menjadi tanggung jawab Takaoka Machi. Dasar kentut, Takaoka Machi juga marah. Dia juga mengetahui situasi umum melalui panggilan telepon dengan bawahannya, jadi dia segera membalas, jelas orang-orangmu yang pertama membunuh wanita Amerika itu, dan ada kemungkinan besar Anda sudah melakukannya. Pembunuhan berhasil, kami hanya ingin segera melarikan diri dari sini, tetapi orang-orang saya tidak membiarkan Anda berhasil. Mereka memblokir rute pelarian Anda karena mereka ingin membiarkan geng penjahat Anda tetap di sini menunggu polisi mengambil alih. Kamu, Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machichi begitu tidak tahu malu. Dia datang untuk mengambil bunga yang tersembunyi, tapi dia berkata dia datang untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Apakah kamu pikir kamu mengatakan itu? Apakah ada yang percaya ini? Dasar bajingan tak tahu malu. Kapan kamu, Dao Chuan, memiliki rasa tanggung jawab sosial seperti itu, dan juga membunuh dan melukai banyak orang saya? Setiap nyawa yang hilang malam ini akan dikaitkan dengan Anda, Dao Chuan Hui. Karena pertumpahan darah ini bisa saja dihindari, tapi hanya Anda yang melakukannya. Mereka membunuh semua anak buahku. Itu sebabnya situasinya tetap buntu. Jika bukan karena kamu, Direktur Watanabe tidak akan datang ke sini secara langsung. Baga, Takaoka Machi juga menjadi cemas dan berteriak sekuat tenaga, kamu meludah darah. Kamu meludah darah. Keduanya berdebat satu sama lain dengan wajah memerah, dan kepala polisi sangat marah sehingga dia bergegas ke depan dan menamparkan Takaoka Machi terlebih dahulu, lalu menamparkan Nishida Yuhiro dengan punggung tangannya, dan meraung, diam, kalian berdua. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab atas apapun hari ini. Ada lebih dari 100 korban di dalam malam ini. Sebagai pemimpin dari dua geng kekerasan ini, kalian berdua pasti akan dijatuhi hukuman maksimal selain hukuman mati, keduanya adalah penjara seumur hidup. Pengadilan akan menugaskanmu ke gedung yang sama. Jika kamu menjalani hukumanmu di penjara, kamu bahkan bisa ditempatkan di sel yang sama, dan kamu akan mengalami cukup banyak pertengkaran seumur hidupmu. Ketika mereka berdua mendengar bahwa ada lebih dari 100 korban jiwa dan bahwa mereka sendiri akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menunjukkan keputusasaan dan tubuh mereka menjadi lemas. Nyatanya, selama bertahun-tahun, mereka tidak lagi harus mengurusi urusan geng sendiri. Semuanya dilakukan oleh bawahannya. Kalaupun terkadang mereka mendapat masalah dan perlu dihukum secara hukum, yang pergi adalah adiknya mereka berdua adalah bosnya. Tidak perlu memikul tanggung jawab hukum sama sekali. Tapi untuk urusan sebesar itu saat ini, kalau memang ingin dilanjutkan,
kedua bos itu pasti akan terlibat, dan wajar saja jika divonis penjara seumur hidup. Mereka juga tahu bahwa ini wajar, jadi mereka ketakutan. Hal ini berarti mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Saat ini, mereka telah dikendalikan oleh polisi, dan kemungkinan besar mereka akan langsung ditangkap, lalu ditahan untuk diadili dan menunggu untuk masuk penjara. Jadi ini juga berarti mereka akan kehilangan kebebasan pribadinya mulai sekarang. Takaoka Machichi langsung tercekat dan berkata, Direktur Watanabe, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua adalah gagasan dari bawahan saya dan orang kepercayaan saya, Wakil Presiden kita Itagaki. Anda harus segera menangkapnya dan membuatnya bertanggung jawab atas ini. Bertanggung jawab atas sesuatu. Nishida Yuhiro juga sadar dan berkata dengan cepat, iya, Direktur Watanabe, dia tidak ada hubungannya dengan saya akhir-akhir ini. Bawahan saya Matsushima yang melakukannya. Jika Anda ingin menangkapnya, tangkap dia, bukan saya. Petik 2. Kepala polisi berkata dengan dingin, jangan khawatir. Kami tidak bisa menangkap Anda begitu saja. Jika hal sebesar itu terungkap, pejabat senior di kedua sisi Anda pada dasarnya akan masuk. Pada saat ini, tangisan menyedihkan datang, Direktur Watanabe, bagaimana kabar saudara laki-laki dan keponakan saya? Saya ingin bertemu mereka. Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Mitsui Yoshiyasu dari keluarga Mitsui, yang berlari ke arah sini seperti orang gila. Takaoka Machi dan Nishida Yuhiro tanpa sadar saling melirik, dan keduanya bisa melihat keputusasaan mendalam di mata satu sama lain. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Mitsui Yoshiyasu, mungkinkah kakaknya, Mitsui Yoshitaka, penanggung jawab keluarga Mitsui, juga ada di sana? Selain itu, putri satu-satunya Mitsui Shinmei juga ada di dalamnya. Lagi pula, mungkinkah keduanya sudah mati? Ini pada dasarnya setara dengan menghancurkan langit Jepang. Kali ini, perkataan kepala polisi membuat mereka berdua masuk neraka. Kepala polisi menghela nafas dan berkata kepada Mitsui Yoshiyasu yang berlari dengan ekspresi malu di wajahnya, saya minta maaf, Tuan Mitsui, kami telah menerima kabar pasti bahwa kakak laki-laki dan keponakan tertua Anda telah terbunuh. Bab 6616. Saat kepala polisi mengucapkan kata-kata tersebut, ketiga orang yang berada di lokasi kejadian ambruk. Yang benar-benar pingsan adalah Nishida Yuhiro dan Takaoka Machichi, karena kali ini mereka telah menimbulkan bencana besar. Orang yang memalsukan keruntuhan itu tentu saja adalah Mitsui Yoshiyasu, yang telah berakting. Untuk mengesampingkan semua ikatan, dia sudah menyuruh tim samurainya untuk segera melarikan diri setelah membunuh orang dan tidak melakukan kontak apapun dengannya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengkonfirmasi dengan anak buahnya. Namun, kredibilitas kepala polisi menurutnya sangat tinggi. Karena dia bilang semua orang mati, mereka pasti sudah mati. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya, dan tersedak oleh kesedihan, saudaraku, Shinmei, kamu pergi begitu tergesa-gesa. Aku harus membalaskan dendammu. Takaoka Machichi gemetar ketakutan, dan berkata dengan cepat, Tuan Mitsui, orang-orang dari kelompok Yamaguchi datang lebih dulu, dan orang-orang kami dihadang oleh mereka, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk memasuki bagian terdalam, jadi kami bisa pastikan bahwa kamu kakak tertuaku dan keponakanmu pasti mati di tangan Yamaguchi Gumi. Di sampingnya, paru-paru Nishida Yuhiro hampir meledak karena amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Takaoka Machichi akan jatuh ke dalam jurang bersama-sama. Nishida Yuhiro yang marah mengertakkan gigi dan berkata, Takaoka Machichi, jangan pamer dirimu di sini. Apa motifmu mengirim orang ke sini? Bukankah kamu juga ingin mendapatkan $1 miliar AS secara rahasia? Jangan bicara tentang hubungan antara Tuan Mitsui dan putrinya. Apakah orang tersebut dibunuh oleh Yamaguchi Gumi atau tidak? Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya dalam hal motivasi saja. Takaoka Machichi dengan cepat melihat ke arah Mitsui Yoshiyasu dan berkata dengan serius, Tuan Mitsui, apapun motifnya, yang ingin kami lihat adalah fakta yang sudah ada. Orang-orang saya benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menyakiti Tuan Mitsui dan putrinya. Aktif sebaliknya, jika bukan milikku,
Orang-orang datang tepat waktu dan memblokir pembunuh sebenarnya dari grup Yamaguchi. Tampaknya para pembunuh ini telah melarikan diri. Jadi, kami punya pujian. Kerja keras. Baga. Kepala polisi menjadi gila. Orang lain menamparkan wajahnya dan mengumpat dengan marah. Saya meminta Anda memanggil anak buah Anda dan meminta mereka menyerah. Siapa yang menyuruh Anda menggigit anjing di sini? Takaoka Machichi segera berkata dengan hormat, jangan khawatir, Direktur Watanabe, saya akan memanggil mereka semua sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan menuju pintu masuk lorong. Dua petugas polisi khusus mengikutinya, meraih lengannya, dan membawanya ke pintu masuk bersama-sama. Pada saat ini, seorang petugas polisi khusus menempelkan pengeras suara ke mulutnya dan berkata dengan dingin, bicaralah. Takaoka Machi tidak berani menunda, dan segera berteriak ke dalam, saudara-saudara dari masyarakat Inagawa, saya Takaoka Machi. Sekarang Departemen Kepolisian Metropolitan telah menutup tempat ini sepenuhnya, dan Anda bisa masuk kapan saja dan membunuh Anda semuanya. Kalian harus segera meletakkan senjata kalian, angkat tangan dan menyerah. Sebuah suara segera datang dari dalam, bos, bukannya kami tidak ingin keluar, tapi ada beberapa pembunuh di depan kami yang tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka berada dalam kegelapan dan itu sulit bagi kita untuk keluar. Segera setelah dia selesai berbicara, Komandan Aliansi Blue Stone yang berpura-pura menjadi Dao Chuan Hui segera berteriak, saudara-saudara di luar, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi sekarang kita semua dikepung, jangan bertarung dengan keras kepala lagi. Bagaimana kalau kamu keluar dan menyerah dulu, lalu kita keluar, bagaimana menurutmu? Orang-orang dari Aliansi Blue Stone mengenali suara bos segera setelah mereka mendengarnya. Mereka juga tahu di dalam hati bahwa mereka terlalu pasif hari ini, dalam situasi ini, mustahil untuk melarikan diri, mereka tidak punya pilihan selain menyerah kepada polisi. Jadi, salah satu dari mereka berteriak, saudara-saudara dari masyarakat Dao Chuan, kan? Ayo keluar dan menyerah kepada polisi sekarang. Jangan menembak dari belakang. Penanggung jawab Asosiasi Dao Chuan di lokasi berkata dengan tidak sabar, jam berapa sekarang? Siapa yang berniat menembakmu? Keluar dari sini. Beberapa pembunuh Aliansi Blue Stone yang masih hidup akhirnya menarik napas, meletakkan senjata, mengangkat tangan ke atas kepala, dan berjalan keluar dengan hati-hati. Bab 6617. Begitu beberapa orang itu keluar, mereka langsung dikendalikan oleh polisi khusus yang mengerumuni. Kemudian, penanggung jawab klub Inagawa berkata, petugas, kami juga siap menyerah, tapi kami harus memastikan bahwa gerombolan bajingan Yamaguchi Gumi tidak menembaki kami dari belakang. Pada saat ini, Hirohiro Nishida juga datang ke pintu masuk dan berteriak dengan keras, saudara Yamaguchi Gumi, saya Hirohiro Nishida. Anda juga harus meletakkan senjata dan menyerah. Jangan melawan dengan keras kepala. Kelompok Yamaguchi yang paling parah, mereka ingin segera ditangkap polisi, sehingga mereka langsung berteriak, jangan khawatir bos, kami tidak akan menembak. Orang-orang di klub Inagawa menghela nafas lega. Mereka menjatuhkan senjata mereka ke tanah dan mulai berjalan keluar. Orang yang bertanggung jawab atas Aliansi Blue Stone juga berbaur dengan Asosiasi Dao Chuan dan ditangkap oleh polisi secara berkelompok. Berikutnya ada anggota Yamaguchi Gumi. Anggota Yamaguchi Gumi, yang mengalami trauma psikologis karena diserang dari kedua sisi, berjalan keluar sambil menangis satu persatu. Mereka bisa dibilang sebagai gangster-gangster tua yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia, namun pengalaman saat ini masih jauh melampaui ketahanan psikologis mereka saat ini, semuanya sudah benar-benar terpuruk. Setelah kelompok Yamaguchi bingung, Mitsui Yoshitaka akhirnya menghela nafas lega, saat dia hendak berbicara dengan Charlie. Dia melihat Charlie membuka pintu ruang ganti asli dan menyalakan lampu di ruang ganti. Kemudian Charlie berkata kepada beberapa orang, masuklah dulu. Para ninja Iga terus berjaga di luar. Mitsui Yoshitaka dan putrinya, Tawana, Trevor dan Stella Fei semuanya mengikuti ke ruang ganti. Charlie berkata kepada Mitsui Yoshitaka, kirim pesan ke kepala polisi di luar, beritahu dia bahwa bahaya di dalam telah dihilangkan, dan minta dia mengirim orang untuk menangani mayat tersebut, tetapi jangan mengirim personel bersenjata ke dalam untuk menghindari kecelakaan, cedera.
Selain itu, jangan langsung menyentuh jenazah. Untuk melaksanakannya, sebaiknya membawa kantong jenazah secukupnya untuk menampung orang. Mitsui Yoshitaka buru-buru bertanya, Tuan Wade, saudara bajingan saya ada di luar, bolehkah saya meminta Watanabe untuk menangkapnya terlebih dahulu? Charlie berkata, tentu saja tidak ada masalah dalam menangkapnya, tetapi membiarkan polisi menangkapnya sekarang tidak memuaskan seperti membiarkan dia masuk dan menangkapnya secara langsung, bukan? Mitsui Yoshitaka mengepalkan tinjunya dan berseru, Tuan Wade benar. Jika dia mengira dia akan melihat tubuh saya ketika dia masuk, tetapi melihat bahwa saya masih hidup, itu pasti akan menjadi kejutan yang tidak pernah dia impikan. Setelah mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka bertanya lagi, Tuan Wade, sekarang bahayanya telah berlalu, apakah Anda ingin saya membiarkan helikopter membawa Nona Sweet kembali ke istana? Charlie balik bertanya kepadanya, bagaimana bahayanya bisa dihilangkan jika bunga yang tersembunyi tidak diangkat? Bagaimana jika pengawal Anda ingin menghasilkan 1 miliar ini, dapatkah Anda mengendalikannya? Itu benar, Mitsui Yoshitaka menghela nafas dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuan Wade. Tawana juga berkata dengan sangat cemas, sampai bunga yang tersembunyi itu terpecahkan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan nyawa saya. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda hanya dapat menggunakan cara kedua. Saya belum tahu metode kedua. Apa saja dua pilihan tersebut?